Halo, selamat malam teman-teman. Yang sudah hadir mungkin bisa on cam dan on mic dulu nggak teman-teman? Ya, ada Bintang Afila. Halo Bintang. Halo. Halo. Wah, itu baju apa itu? RRQ kah? Hah? Baju ya RRQ ya? Yoi. Wah, oke. Mantap. Sebentar, kita tunggu dulu yang lain dulu ya. Mana nih teman-teman? Bagus, Theo, Bianca, Nara Arya, Fatih, Rainer. Oke, Bianca, bagus. Coba di on cam dulu teman-teman. Yang hadir sudah ada 7 orang. Sebentar, kakak cek dulu biasanya kalian yang hadir berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, 9 orang teman. Oke, Bianca, halo. Halo Kak. Oke, mantap. Theo, halo Theo. Bagus, halo bagus. Halo Kak. Oke, Nara Arya, Patih, Triono. Oke, sip. Mantap teman-teman. Sekarang ada 8 orang. Kakak lihat biasanya kalian yang hadir itu se, se 9 ya teman-teman. Oke, nah selamat datang teman-teman di kelas kita hari ini. Sebelumnya kakak mau ini dulu nih, konfirmasi dulu. Biasanya bukan kakak kan yang ngajar kalian teman-teman. Biasanya kakak siapa? Nama tutornya atau mister siapa? Ada yang ingat nggak? Halo, Bintang. Siapa biasanya nama tutor kalian? Aja, Kak Aja. Kak Azhar ya? Azhar. Oke. Wah, Theo sangat mewing sekali di sana, Theo. Oke. Oke, teman-teman. Ketawa Bin, si bagus ketawa dia melihat kemewingannya si Theo di sana, teman-teman. Oke, nice. Untuk malam ini kakak yang bakal nemenin teman-teman, adik-adik sekalian untuk belajar Python Start 2 ya. Perkenalkan nama kakak Muhammad Riyadi. Nanti kalian bisa panggil Kak Riyadi ya, teman-teman. Kak Riyadi. Oke, oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait perkenalan? Kita santai-santai aja malam ini ya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Ayo. Kak. Kalau oke, kalau nggak ada, mau kita lanjut belajar apa gimana nih teman-teman? Lanjut. Lanjut. Oke, sip. Kakak share screen dulu nih. Sebelumnya, sebentar kakak share screen dulu. Oke. Sebelum kakak share screen, kakak mau tahu dulu dong, minggu kemarin kalian belajar apa teman-teman? Kalian belajar apa? Ayo, ada yang ingat nggak kemarin minggu kemarin belajar apa teman-teman? Cara membuat notes Cara membuat notes menggunakan apa tuh? dengan Menggunakan file, menggunakan apa? file File, oke. Terus dan txt. file txt, oke. Terus, Eh, Mungkin itu saja. oke. Yang lain, mantap Bianca. Ada yang mau ditambah dari yang lain dulu teman-teman? Tadi kata si Bianca benar ya, yang disampaikan Bianca membuat file. Jadi teman-teman,
Masih berlanjut nih. Kelihatan kan session kakak di aplikasi Smart Notes ini? Enggak kelihatan. Oke, teman-teman, tolong dibantu kakak ya. Misal kakak bertanya. Nah, di sini kita bakal belajar tentang aplikasi Smart Notes. Berarti di sini ada kata kuncinya nih, aplikasi Smart Note. Berarti nanti kita bakal membuat semacam kalian pernah di HP atau di laptop kalian ada notes kan teman-teman untuk mencatat sesuatu? Ada. Ada, mantap bintang. Ada ya. Berarti bedanya dengan apa yang sudah ada di laptop atau di HP kalian, kita bakal membuat dengan menggunakan kode Python nih teman-teman. Sebelumnya udah ada yang pernah buat belum? Notes ke minggu kemarin sepertinya kalian buat juga ya. Oke, nah kakak mau pastiin lagi nih teman-teman. Kalian sudah pernah menggunakan Visual Studio Code atau VS Code teman-teman? Sudah. Nah, Ya, nice, mantap. Itu yang kakak butuhkan sebenarnya teman-teman. Karena nanti kita juga bakal mengerjakan di Visual Studio Code untuk tugas hari ini. Begitu teman-teman. Nah, sini nih. Kita bakal diskusi dulu tentang aplikasi Smart Note ini teman-teman. Gimana sih maksudnya si aplikasi Smart Note ini? Kita lihat dulu. Sebentar. Ah, jadi kan di sini kita bakal membuat suatu aplikasi atau tampilan untuk Institut Ilmiah Fisika Teoritis memesan pembuatan aplikasi Smart Note. Nah, apa saja yang harus terpenuhi, apa saja yang harus bisa dilakukan sama Smart Note yang bakal kita buat ini, teman-teman. Pertama, membuat dan menghapus catatan. Oke, itu menggunakan apa, teman-teman, biasanya? Ada yang ingat nggak? gue Apa? GUI? Apa, Bianca? gue eh model gue atau Oke, kita lanjut dulu berarti kalau gitu. Nah, di sini mengedit catatan. Kita bisa mengedit catatan, terus tetapkan tag untuk catatan, jadi nanti membuat namanya apa gitu. Jadi setelah kita buat suatu catatan, baru kita memberikan namanya, baru bisa dicari catatan yang sudah kita buat melalui cari catatan berdasarkan tag ini, teman-teman. Oke, kakak lanjut dulu. Nah, di sini, bagaimana cara membaca catatan dari file dan menggunakannya dalam program? Nah, dia bertanya lagi nih teman-teman. Bagaimana caranya membaca catatan dari file dan menggunakannya dalam program teman-teman? Kita lanjut dulu saja. Nah, di sini nih. Pertama, dia bilang catatan adalah contoh dari kelas catatan. Kelas, kalian tahu kan kelas kelas itu apa teman-teman? Oke, mungkin Bintang gimana Bintang? Lagi di Bikini Bottom ya kamu? Bintang lagi di Bikini Bottom, guys. Bintang, terus siapa tadi? Oh, si Theo lagi mewing. Oke, di sana Theo lagi mewing. Oke, terus oh Nara Arya jadi fan Unity Algonova. Sip, mantap teman-teman. Kalian keren-keren banget nih. Oke, pertama, sini katanya kita membuat kelas catatan. Terus isinya apa? Kumpulan catatan adalah daftar objek catatan. Jadi kelas itu isinya objek teman-teman. Jadi kalau kita sudah membuat kelas catatan, berarti terdiri dari daftar objek catatan nanti. Nah, oke, selanjutnya catatan adalah kamus dengan tombol nama, teks, dan tag. Nah, di sini kita bakal membuat kamus itu apa teman-teman? Pengertian kamus apa? Ayo, yang tahu kamus itu apa teman-teman?
Jadi kumpulan pasangan kunci yang tidak berurutan seperti ada yang pernah menggunakan kamus bahasa Inggris? Nah, gimana tuh teman-teman? Itu kan misal kita mau mencari kata yang awalan hurufnya B, misal book dan lain-lain, ball dan lain-lain itu kan Kak izin rejoin Zoom karena komputernya harus di restart. Oke, Nara Arya, silakan monggo. Jadi teman-teman, katanya catatan adalah kamus dengan tombol nama, teks, dan teks. Itu nanti yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, kumpulan catatan adalah daftar kamus dengan catatan. Terus yang ketiga, varian yang tidak diketahui. Coba kita baca dulu. Nah, di sini nih, jika perangkat satu catatan, dia katanya di sini ada catatan yang sangat cerdas, berarti ada si catatan ini terdiri dari judul, terus catatan teks, terus ada lagi daftar teksnya teman-teman. Nah, daftar teksnya apa saja nanti itu yang bakal kita buat. Nah, di sini untuk penjelasannya lagi, kemudian struktur file dengan catatan pertama ada catatan dengan tag-tagnya nih teman-teman. Oke. Nah, catatan satu tagnya apa saja nanti masuk ke sini, catatan teks, terus catatan dua tagnya apa saja dan masuk ke sini nanti. Nah, selanjutnya ini penjelasan yang kakak jelasin tadi, ini juga nanti kira-kira hasil dari yang kita kerjakan seperti ini. Bentar. Seperti ini teman-teman. Di sini ada nih. Ini isi catatannya. Ini isi catatannya. Ini catatan apa saja, terus tagnya apa saja teman-teman. Tapi kalian jangan pusingkan dulu, kita masih mau belajar nih. Oke. Nah, kita juga bakal menggunakan file.json teman-teman. Ada yang sudah tahu apa itu JSON? JSON. Oke, yang lain ada yang sudah tahu belum nih? File.json itu apa? Ayo, ayo teman-teman. File.json itu apa, guys? Ada yang tahu nggak? Nah, JSON itu Eh, eh, apa? Freelance. Format ringkas pertukaran data komputer. Format. Ringkas pertukaran data komputer. Hmm, oke, masuk. Jadi intinya si JSON ini tuh data ya teman-teman. Atau sebentar, kakak edit. Jadi si JSON ini teman-teman, sebenarnya yang dibuat siapa tadi? Siapa namanya tadi? Si Triono ya, Triono. Terence. Ya, ya. Jadi intinya si JSON ini tuh format penyimpanan data ya teman-teman. Format penyimpanan data di dalam komputer. Ya, dia bentuknya seperti teks doang nih. Itu yang harus diingat-ingat ya. Ah, jadi format penyimpanan data. Mantap ya, clearance. Oke, format penyimpanan data di dalam komputer, dia seperti teks doang, teman-teman. Seperti ini nanti. Coba kakak tunjukkan dulu ya. Stop share. Kakak share lagi. Di sini kakak share screen. Ah, kakak buka dulu untuk si Visual Studio Code kita, teman-teman. Di sini nih. Ini termasuk JSON nih, teman-teman. Datanya terdiri dari nama, umur, alamat, terus di sini lagi. Nah, dia bisa menyimpan banyak hal, teman-teman. Banyak data. Jadi nama, umur, alamat, misal kita masukkan semua, misal bintang. Umurnya berapa bintang? 14. Oke, coba kakak masukkan dulu si bintang ke data ini ya. Sebentar. Kakak jalankan dulu. Bintang. Bin- Bintang, umurnya 14. Alamatnya di mana bintang? Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, nah ini kan data sudah dimasukkan ke JSON teman-teman. Jadi kita lihat di data penduduk JSON-nya ini, di sini sudah masuk nama bintang nih. Bintang umur 14, alamat Banjarmasin. Jadi intinya
Atau kesimpulannya, si JSON ini untuk menyimpan data. Jadi format data yang digunakan ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai situ? Ada yang mau ditanya dulu sampai situ teman-teman? Jadi JSON itu penyimpan data gitu. Iya, JSON itu intinya formatnya ya, format penyimpanan data. Jadi bisa juga menyimpan data. Jadi maksudnya tuh dia menyimpan data dengan format yang digunakan itu seperti teks doang kayak yang tadi. Iya, begitu untuk menyimpan data. Eh, untuk menyimpan data yang kayak gini sebentar, yang ini. Nah, ini kan datanya nih, jadi disimpan dalam si JSON. Benar ya? Clearance kayak gini teman-teman. Ini bentuk JSON sederhana atau contoh sederhananya si JSON teman. Oke, ada yang ditanya lagi? Atau kalau aman jempol dulu dong teman-teman. Jempol dulu kalau aman. Mantap, sip. Itu dia yang kakak pengen nih. Nah, di sini nih kita bakal belajar apa sih hari ini? Program antarmuka aplikasi dan atur penyimpanan catatan dalam file JSON. Hari ini ada. Kita akan mempelajari cara bekerja file JSON. File dengan struktur data siap pakai. Nah, file JSON itu file dengan struktur data siap pakai. Bisa juga, tadi kan clearance kakak bilang untuk menyimpan data. Bisa juga si JSON itu kita simpan lalu kita panggil isinya gitu. Jadi kita sudah memiliki misal tadi si Bintang umur 14, terus alamatnya di Banjarmasin. Kita itu bisa kita panggil dan kita tampilkan. Nah, intinya dia menyimpan data ya teman-teman, seperti memori gitu. Oke. Nah, ini kalian sudah pernah dengar PYQT ini? Sudah Sudah. pernah. Ini apa ini artinya? PYQT ini apa teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab teman-teman? PYQT itu apa? Ayo, katanya sudah tadi Bintang. Python. Python, Python apa nih? Oke, kalau tidak ada, kakak bantu jelasin nih. Jadi, si PyQt ini suatu library yang menyimpan keperluan kita untuk menggunakan si nanti menampilkan GUI seperti input data, create, add, dan lain-lain teman-teman. Kalian masih ingat dengan turtle juga nggak? Turtle, time, dan lain-lain masih ingat nggak teman-teman? Masih. Masih. Nah, ini sama dengan si PYQT ini. Sama nih teman-teman. Harus diingat-ingat ya untuk library atau modul-modul yang sudah kita gunakan sebelumnya dan yang akan kita gunakan selanjutnya teman-teman. Jadi di sini nanti kita bakal mengimport si PYQT untuk bekerja dengan file text gitu. Nah, gimana dan bagaimana menyimpan data jangka panjang dapat diatur? Oke, dia bertanya lagi nih. Di mana dan bagaimana menyimpan data jangka panjang dapat diatur. Kita tes. Misalnya kayak gini. Sini kan ada beberapa data nih. Si KT, misal umurnya si KT 11, Peter 12, Kin 10, William 10, Nicole 9, Wendy 11, Paul 12, Alex 12, Henry 13, John 12. Nah, ini bisa kita simpan di JSON yang tadi, teman-teman. File yang seperti ini bisa kita simpan di si JSON yang tadi dengan format penulisannya seperti teks saja, teman-teman. Oke, atribut akses apa untuk file data yang Anda ketahui? Apa saja yang sudah kalian ketahui, teman-teman? Untuk mengakses file data yang Anda ketahui apa saja? Ayo, ada nggak yang bisa bantu nih? Si Bintang sama Clearance, kakak lihat senyum-senyum mereka. Siapa lagi yang senyum?
Si Nara Arya juga senyum, berarti dia paham, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman, ada eh, fungsi Python untuk mengakses file. Nah, ini yang dibilang si Bianca kemarin nih, yang pakai TXT ini ya, Bianca ya. Benar, Bianca? Iya. Seperti itukah pengerjaan kalian kemarin, teman-teman? Iya. Benar. Oh, oke, sip, mantap. Jadi, nah, di sini ada beberapa fungsi Python yang harus kalian ketahui ya, teman-teman. Di sini ada katanya open pakai R di sini. Berarti kalau R bisa dibilang read, buka file untuk dibaca. Nah, ini kan dia open notes.txt, berarti dia membuka, open itu kan buka. Buka note.txt untuk membaca karena di sini R. Terus di sini ada open note.txt.w, berarti untuk write, untuk menulis teman-teman. Oke, di sini untuk A atau untuk penulisan lebih lanjut. Open note.txt baru koma A gitu. Harus dihafal ya yang tiga ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Halo, ada yang mau ditanya dulu? Tidak, Kak. Aman? Tidak Aman? aman. Oke, sip, mantap. Terus, konstruksi apa akan membuka file .txt untuk membaca datanya apa tuh kira-kira? Konstruksi apa akan membuka file .txt untuk membaca data? Ayo, tadi. Ayo, untuk membaca tadi apa? Pakai menggunakan apa, teman-teman? Ayo, ayo. Tadi katanya tidak ada yang mau ditanya. Gimana ini, teman-teman? Ayo, ayo, ayo. Silahkan. Nah, kita lihat ya di sini. Yang ini, Kak. Aduh. Yang mana? Coba clearance. Kakak suka nih. Yang Yang mana? R. Yang R. Oke, Ya, yang kita. Nah, notes.txt.r. mantap. Jadi kalau untuk dibaca berarti pakai R ya. Nah, di sini nih. Mantap clearance. Di sini kalau untuk membaca pakai R, terus kalau menulis pakai W, kalau kita penulisan lebih lanjut itu pakai A, teman-teman. Perhatikan. Selanjutnya, di sini nih, tadi membuka file untuk dibaca with open as file kayak gini. Terus membuka filenya gimana? Jadi membuka data filenya kayak gini teman-teman. Coba diperhatikan dulu. Nah, tutup file setelah selesai. File akan ditutup secara otomatis setelah blok pernyataan berakhir. Kayak gini teman. Oke, oke. Nah, jadi pada hari ini kita bakal, nah, bagaimana cara membuat jendela aplikasi di PUKT? QT widget jendela ini apa yang Anda ketahui? Coba apa saja ini teman-teman? Kira-kira yang tanda tanya ini isinya apa saja teman-teman? Atau cara membuatnya gimana? Di sini ada listnya nih. Ada list of question. Terus di sini ada beberapa file atau beberapa baris. Delete question juga ada di sini teman-teman. Apa yang kita gunakan untuk mengimplementasikan ketiganya? Ayo, Yang atas, yang list of question itu ya. tahu, tapi lupa namanya. Oh, oke. Nah, Window kah? ini kah? Coba dicek dulu. Ini untuk jawabannya teman-teman. Ayo. Jadi katanya tadi pakai Q widget
Terus terus Q label untuk membuat label-label kayak gini teman-teman. Nah, kalau untuk kita menggunakan button atau tombol, sini kan dia membuat tombol delete question. Jadi, bentar teman. Sebentar. Ah, sini ada push button. Button itu untuk membuat tombol ya teman-teman. Buat tombol button, namanya juga button. Nah, di sini apa itu tata letak? Terdiri dari apa? Ditanya lagi, tata letak adalah elemen antarmuka atau tata letak yang widgetnya dapat disejajarkan sepanjang garis, teman-teman. Nah, di sini mungkin ada beberapa pilihan. Katanya cara nama dan tampilkan garis panduan tata letak di jendela ini. Jadi caranya gimana tuh untuk membuat tata letaknya atau si GUI-nya ini terlihat bagus atau aplikasinya terlihat bagus, teman. Nah, di sini nih. Nah, kita bisa membuat garis-garis kayak gini sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan oh, bentuk seperti apa yang kita pengen buat, teman-teman. Bentuk seperti apa yang pengen kita buat. Nah, dia menggunakan garis-garis seperti ini. Ini nanti mungkin titik koordinat-koordinatnya ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada nih. Oke. Ada yang mau ditanya dulu terkait ini, teman-teman? Sebelumnya, ini belum masuk ke intinya pelajaran kita hari ini ya. Ini baru penjelasan-penjelasan awalnya. Terus, nah di sini dia bertanya lagi nih. Nah, untuk QI box layout, sini kita membuat box layoutnya yang di sini teman-teman. Ini kan tadi ada box nih, kita bisa layout sesuai dengan keinginan kita. Terus di sini juga ada beberapa layout dari si box yang berfungsi untuk menampung inputan kalian saat menjalankan programnya. Di sini menggunakan QH box layout. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kok diam-diam baik nih teman-teman? Paham nggak apa yang kakak sampaikan? Atau mau langsung praktek nih mengerjakan? Paham. Oke, sip, mantap. Oke, nah bagaimana cara mengatur widget dan meluncurkan aplikasi? Sini. Jadi, di sini dia membuat dua tata letak nih teman-teman. Pertama ini untuk kanvas, bilang aja ini kanvas. Jadi untuk menulis atau membaca sesuatu yang sudah diisi. Terus ini to press nih, untuk menekan atau membuat button tadi teman-teman. Jadi kalau kita mau membuat button yang bisa ditekan, itu pakai QH button yang tadi, yang kakak bilang tadi di awal. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya gini caranya. Dia membuat call di sini QP box layout. Jadi dia membuat layout dulu. Nah, ini terus dia membuat call add widget to read. Berarti ini apa nih fungsinya? Ke Kalau toilet. kalau membuat to read gimana teman-teman? Apa ini? Kak izin ke toilet. Oke, oke, bagus. Kalau to read berarti apa teman-teman? Untuk read, read pakai R tadi yang kamu jawab, Clarence. Kalau read berarti membaca ya teman-teman. Oke, nah di sini ada press juga. Di sini ada press untuk menekan. Jadi dia bakal memanggil semua ini di sini di pesan selanjutnya ini teman-teman. Jadi kan dia bakal panggil yang ini si variabel yang ini untuk dijadikan ditampilkan tampilannya sesuai dengan apa yang kita sudah buat seperti read dan press tadi. Di sini kan ada dua nih teman-teman. Pertama untuk membaca, kedua untuk mempress. Makanya dia buat di sini. Setelah box layoutnya dibuat, baru dia buat lagi nih fungsinya buat ngapain aja teman atau konstruktornya. Nah,
cara menjalankan aplikasinya gimana? Kita main.win.show aplikasi.x. Ini udah pernah kalian buat belum di program sebelumnya? Di tugas-tugas sebelumnya? Kayaknya sudah. Kayaknya sudah Iya, ya, ya, Kak. udah. Oke, karena memang digunakan untuk membaca ini ya, membaca si yang ininya, apa program yang ini untuk menjalankannya, teman-teman. Kalau tidak dibuat ini, si programnya nggak bakal jalan, teman-teman. Si programnya nggak bakal jalan. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Tidak, Kak. Oke, tidak. Dilanjut ya. Oke, kalau tidak ada, kakak lanjut. Nah, itu kualifikasi yang harus nanti kita ketahui ya sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu membuat smart notes-nya. Nah, jadi intinya mah kalau untuk malam ini teman-teman melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari kemarin, cuman membuat proyek atau tugasnya yang lebih kompleks nih. Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau tanya dulu dong. Biasanya kalau kalian mengerjakan proyek itu atau tugas di platform itu setengah jam sebelum selesai pelajaran ya, clearance. Bianca, gimana? Apakah Gimana? tadi apa Kak? Ah, kalau mengerjakan tugas-tugasnya itu kapan biasanya kalian? Sama, Eh, setelah dijelaskan teorinya. oke, setelah dijelaskan teorinya ya, oke, mantap. Nah, kakak lanjutkan dulu nih. Berarti ini sudah masuk ke penjelasan tentang antarmuka si atau tampilan si Smart Notes-nya, teman-teman. Ini yang bakal kita buat nanti. Tolong diperhatikan biar nanti kalian bisa mengerjakannya ya, teman-teman. Ini sedikit ini, jadi nanti cepat kita mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, Smart Note, bentar. Si Smart Note ini ada beberapa requirement yang harus mampu dia lakukan, teman-teman. Pertama, di sini membuat catatan. Ini, satu membuat catatan, terus cari berdasarkan catatan, teman-teman. Terus satu lagi, informasi tentang catatannya. Pertama, membuat catatan, apa saja kita membuat permintaan judulnya apa, masukkan teksnya, dan memasukkan tagnya, teman-teman. Jadi judulnya apa, terus teksnya apa, isi dari catatannya itu apa, baru membuat teksnya, biar nanti bisa kita cari nih. Karena kan di sini, kita cek lagi di sini, kita menggunakan dalam mencari berdasarkan catatan, kita harus memasukkan teks nih, memasukkan tag pencariannya. Jadi di sini kita harus membuat tagnya, teman-teman. Buat tag dulu di catatannya, biar bisa nanti kita lakukan pencarian dengan memasukkan tag, teman-teman. Nah, hasilnya adalah daftar catatan. Jadi, nanti kalau kita sudah memasukkan tag, baru kita lihat daftar catatan dengan tag yang kita cari itu apa saja. Nah, itu untuk penjelasan yang dua ini. Nah, terus satu lagi informasi tentang catatannya. Informasi tentang catatan di sini, teman-teman. Terus kita saat memulai aplikasi, daftar catatan yang tersedia. Berarti kalau kita memulai aplikasinya, langsung kelihatan daftar catatannya yang tersedia apa saja. Terus saat Anda mengklik judul catatan, nah, ketika kita klik judul catatan, daftar teks catatannya apa saja nih? Dan teksnya apa, isinya apa, teman-teman. Itu nanti yang harus kita buat tentang si Smart Notes ini. Dia harus mampu mengimplementasikan si semua ini, teman-teman. Oke, dengan requirement yang seperti ini. Kita baca lagi untuk penjelasan selanjutnya. Nah, widget apa yang dibutuhkan untuk ini, teman-teman? Untuk ini kira-kira widget apa yang dibutuhkan ini? Memasukkan catatan, memasukkan teks pencarian. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini ada nih, nomor satu.
2, 3, 4. Ada yang tahu, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ayo teman-teman dibantu. Oke, belum ya? Tahu mau mencari dulu, mencari sumber dulu kalian. Monggo. Ayo, siapa nih yang tahu? Kan dapat poin ini ya nanti. Dapat algo poin, teman. Dapat algo poin. Oke, kita cek ya. Kalau sudah tidak ada yang tahu, kita cek dulu nih. Nah, di sini dia bilang kalau untuk permintaan judul memasukkan teks pencarian, kita menggunakan si Qline Edit ini, teman-teman. Qline Edit. Terus kalau untuk catatan teks, masukkan teks itu, dia menggunakan teks edit. Nah, kalau ini line edit, kalau ini teks edit, teman-teman. Nah, untuk daftar catatan, daftar teks itu kan berupa list ya. Ada misal Bianca, clearance, terus bagus, terus bintang, terus Theo, Patih, Nara Arya, itu kan termasuk list, teman-teman. Makanya dia membuat queue list widget gini untuk melihat si daftar catatan yang tersedia. Nah, untuk kontrol untuk semua tindakannya, setiap kita mempress sesuatu atau mengklik sesuatu menggunakan push button ini, teman-teman. Push button. Itu, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Ada Kak. Gimana? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Nah, di sini, teman-teman, antar muka yang harus kita buat. Coba diperhatikan dulu. Nah, ini untuk memasukkan teks. Terus ini daftar catatannya nanti di sini. Daftar teksnya nanti di sini, teman-teman. Di bawah sini. Kita bakal mencari berdasarkan teksnya. Kalau kita cari misalkan teks yang sudah kita buat, dia bakal muncul di daftar catatannya, teman-teman. Oke, kira-kira udah ada gambaran nggak nih? Gimana cara membuatnya? Teman-teman, ayo. Masih dikit. Masih dikit. Butuh penjelasan lebih lanjut ya. Iya. Oke, sebentar. Kakak lanjut jelaskan. Sebentar, teman-teman. Di sini pertama, tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau kita untuk mengedit si teks yang ini, permintaan judul memasukkan teks pencarian, kita kan menggunakan di sini katanya menggunakan teks edit. Nah, yang ini teman-teman. Terus kalau untuk eh, si QList widgetnya di sini nanti listnya si catatan kalian apa saja. Terus QList widget yang ini untuk si daftar teksnya, listnya apa saja, teman-teman. Daftar listnya apa saja. Terus kita akan menggunakan cari berdasarkan teks, teman-teman. Mencari sesuatu berdasarkan teks. Jadi, untuk tombol-tombol yang ini, kita menggunakan siapa tadi, teman-teman? Gimana teman-teman tadi? Kalau untuk membuat button, kita menggunakan apa? Push button. Push button. Oke, mantap, sip. Nah, kita lanjutkan dulu nih, teman-teman. Masih ada sedikit penjelasan lagi sebelum kalian membuat tugas. Nah, di sini nih.
kita lihat metode QText Edit yang berguna untuk pengerjaan kita nanti teman-teman. Pertama, ya, katanya metode QText Edit yang berguna. Pertama metode si field text dot text edit sama dengan QText Edit. Berarti fungsinya apa? Atau tujuannya menggunakan ini apa teman-teman? Menggunakan yang ini. Kita lihat. Konstruktor untuk membuat bidang QText Edit untuk input text. Berarti yang mana ini? Yang ini. Yang bidang yang ini teman-teman. Bidang yang ini. QText Edit untuk bidang yang ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya di sini dia bilang nih, field text dot set text. Jadi setel bidang ke teks yang ditentukan dalam tanda kurung, teman-teman. Jadi kita masukkan nanti isinya apa nih? Isinya apa? Apa yang mau kita masukkan ke sini atau kita ketikkan di sini, teman-teman. Kita ketikkan di sini. Di sini, teman-teman. Nah, kita ketikkan di sini. Terus selanjutnya kita cek lagi, apalagi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk metode QLine Edit yang berguna apa saja? Di sini ada nih. Satu, field tag-nya. QLine Edit. Jadi, konstruktor untuk membuat bidang QLine Edit untuk input text. Nah, bidang yang segi 4 tadi, teman-teman, yang kayak gini. Oke, di sini kita membuat teksnya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk field tag set placeholder text. Jadi placeholder text ini tuh kegunaannya apa atau tujuannya apa? Style bidang ke teks yang ditentukan dalam tanda kurung. Oke, jadi tetap sama saja tadi untuk menyetel bidang ke teks yang ditentukan dalam tanda kurung yang tadi teman-teman, yang ini. Oke, jadi selanjutnya masih ada nih. Masih ada yang harus kita gunakan. Nah, di sini ini yang lumayan penting juga nih perannya nanti di apa yang pengen kita buat, teman-teman. Pertama, Q list widget yang berguna. Apa saja nih? Yang pertama di sini ada list text. Jadi Q list widget. Jadi tujuannya apa? Untuk membuat bidang list widget untuk daftar. Jadi karena di sini list berarti beberapa isinya nanti, teman-teman. Oke. Terus list tag add item. Nah, di sini ada nih spesifik title, teman-teman. Title, terus tambahkan daftar string ke widget daftar. Jadi, kita menambahkan daftar ke widget daftarnya tadi, teman-teman. Misal kita membuat sesuatu, catatan, dengan judul misalkan Python. Python, ini kan judul, teksnya, tag-nya lah. Terus kita tambahkan ke daftar widgetnya, teman-teman. Menggunakan list tag add item. Add, tambahkan. Sini harus kita pahami add item ini, teman-teman. Titelnya apa? Python ini. Oke. Nah, kalau untuk hapus, menggunakan clear. Ini, list tag clear. Berarti hapus daftar QList widgetnya. Kalau kita pengen menghapus si Python ini, atau si titel yang sudah kita gunakan tadi, berarti kita menggunakan si clear ini. Oke, selanjutnya, list not item clicked. Berarti apakah salah satu item daftar keylist dipilih? Berarti kalau kita pengen memilih si Python, kita menggunakan si item clicked ini, teman-teman. Nah, dan selanjutnya list not item clicked connect. Jadi menggunakan metode dalam pemrosesan eventnya. Jadi setiap kita klik, kita menggunakan item clicked connect gitu, teman-teman. Nah, itu untuk kualifikasi yang harus kita ketahui, beberapa QList yang berguna untuk pengerjaan kita nanti, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Jadi nanti kita bakal membuat antarmuka aplikasi Smart Notes. Oke, teman-teman. Gimana, teman-teman? Oke. Aman? Iya. Oke. Nah, di sini harusnya kita sudah mengerjakan, tapi teman-teman kita istirahat 5 menit dulu. Yang mau minum silahkan minum. 3 menit aja deh. Ya, silahkan minum, baru nanti kakak lanjut menjelaskan sedikit, baru kalian mengerjakan tugas ya, teman-teman.
Kakak nanti bakal nyuruh kalian mengerjakan tugas di jam 8. Jadi kita istirahat dulu sampai 7.46. Ayo teman-teman yang mau minum silahkan, lagi jeda ini, lagi istirahat kita teman-teman. Dikasih waktu istirahat, baru setelah ini kita bakal belajar tentang pengulangan struktur data tentang kamus teman-teman nanti. Oke, istirahat dulu 2 menit, baru kakak lanjut jelaskan. Oke, ngobrol-ngobrol dulu nih. Kakak mau lihat dulu. Gimana Bintang, masih aman? Dingin kah Bintang? Kamu pakai selimut kakak lihat. Ayo, santai-santai dulu. Tadi udah lumayan panjang kita menjelaskan nih. Dingin kan di sini hujan. Oh iya, sama di Jogja juga hujan. Kakak di Jogja sekarang. Hujan terus dari tadi. Siapa ya? Kalau clearance dari mana nih clearance? Saya dari Depok, Kak. Depok. Oke, Depok. Kalau bagus? Bali. Bali. Oh, oke. Kalau Nara Arya? Bali, Kak. Bali juga. Oke, Theo gimana Theo? Ya Kak, Dari mana Theo? Jakarta. Dari mana? Dari Banten, Oh, Jakarta. Banten. Oh, kok Tangerang. nggak Tangerang? Kok nggak ini? Kakak nggak lihat on cam-nya, mau lihat mewingnya tadi. Oke. Nah, Theo dari Tangerang tadi katanya. Oke, Patih gimana Patih? Kakak, Oi, gimana Bintang? kakak sepupu saya esok wisuda loh di Jogja. Kata sepupunya. Iya, Oh, oke. Iya, ini kakak di Jogja ini hujan terus dari tadi. Nggak bisa keluar kakak. Mau beli makan juga nggak bisa. Kakak ngekos di Jogja. Iya. Terus Patih dari mana Patih? Bandung, Kak. Oh, Bandung Patih. Oke, Bianca? Surabaya. Surabaya. Oke. Rainer? Jakarta. Jakarta. Oke, sip teman-teman. Udah ada lagi yang mau istirahat, mau minum, mau ngemil? Ada atau ada Nara Arya? Apa itu yang kamu share? Yang kamu buat? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi deh, kakak lanjutkan sedikit penjelasannya lagi nih teman. Kakak lanjutkan sedikit penjelasannya. Sebelum nanti kalian melanjutkan tugasnya. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi kalau yang kakak lihat untuk materi di Python Start 2 ini, harusnya kalian sudah memahami gimana cara menerapkan semua modul, memanggil function, membuat kelas, dan lain-lain. Karena ini memang sudah ke tahap implementasinya, teman-teman. Seperti nanti kita bakal membuat smart notes, itu kan mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, teman-teman. Begitu. Jadi, kakak harap nanti kalian memang sudah benar-benar paham, dan kalau ada yang belum paham, tolong ditanyakan ke kakak. Jangan diam-diam baik ya, adik-adikku. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kakak sudah tanya nih. Kita bakal mengulang lagi tentang struktur data di sini. Oke, pertama, apa itu kamus? Tadi kakak sudah jelasin. Kamus itu adalah kumpulan pasangan kunci dengan nilai yang tidak berurutan nih teman-teman. Ya, contoh sederhananya kalau di kehidupan sehari-hari seperti kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Mandarin, dan yang lain-lain. Itu kan kalian lihat tuh. Misal
huruf A. Itu nanti apa saja yang bahasa Inggris yang huruf awalnya A dan pengertiannya apa saja. Di sini nih, dia membuat suatu function, dia variabel notes. Dia membuat suatu variabel notes, variabel dengan nama notes yang isinya ada dua argumen nih teman-teman. Ada dua argumen. Pertama, about the sun is star. Nah, terus isinya satu lagi di sini teman-teman. Jadi si si variabel ini datanya itu dua teman-teman. Si argumennya ada dua di sini. Nah, jadi berarti intinya kuncinya about the sun ini. Jadi nilainya apa? Nilainya yang ini. Jadi setiap kamus itu memiliki eh, pasangan kunci dan nilainya teman-teman. Pasangan kunci dan nilainya. Itu yang harus kalian pahami dulu. Untuk kamus ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan nilai elemen berdasarkan kuncinya? Ya tanya lagi, kita eh, bagaimana cara mendapatkan nilai elemen berdasarkan kunci kalian. Nah, di sini. Jadi, mendapatkan nilai elemen kamus berdasarkan kata kuncinya, teman-teman. Coba dilihat, di sini kan ada kunci nih, dua nih. About, about the sun, terus about the earth. Ini perhatikan dulu nih, teman. Nanti kakak tanya ya. About the sun dan about the earth. Berarti kita cek di sini. Kalau dia panggil about the sun, berarti apa yang bakal value yang bakal keluar, teman-teman? Nilainya apa ya? Kalau yang about the sun ini, teman-teman. Apa yang bakal di print atau ditampilkan? The sun is a star. The sun is oke, udah jelas di situ ya karena di sini. Karena di sini ah nah isinya apa ini teman-teman? Jadi kata kuncinya ini dan nilainya yang ini. Nah, kata kuncinya yang nomor satu dan nilainya yang nomor dua. Oke, sip. Selanjutnya, kalau kakak mau menampilkan si the art is planet, kata kunci yang harus kakak buat apa? About the earth. Nah, about the earth. Oke, sip. Kayak gitu untuk eh, ini teman-teman. Untuk mendapatkan nilai elemen dari kamus berdasarkan kata kuncinya. Seperti kalau untuk, ini sebenarnya tuh seperti ID-nya lah, ID. Atau namanya. Jadi nanti misal si Bintang. Apa yang bakal muncul kalau kakak panggil si Bintang? Ya yang datang si Bintang gitu. Kalau yang kakak panggil si Rainer, yang datang si Rainer gitu teman-teman. Nah, berdasarkan kunci dan nilainya bakal muncul. Oke, di sini juga ada nih. Nah, contohnya. Nah, cocokkan tanda dan strukturnya. Ayo, di sini ada beberapa tanda nih. Elemen diurutkan, terus mengakses elemen berdasarkan indeks. Elemen adalah pasangan nilai kunci. Elemen baru ditambahkan melalui append dan elemen tidak diurutkan. Nah, ini termasuk ke mana saja yang termasuk ke daftar dan mana saja yang termasuk ke kamus, teman-teman. Ke kamus dulu deh. Apa saja? Misal kalau daftar kasih satu, kalau dia kamus kasih dua, teman-teman. Ayo, dicoret-coret saja, boleh. Kalau daftar satu, dua. Oke, ayo dilanjutkan teman-teman. Oke, nah, oke berarti elemen diurutkan itu ke daftar. Operator ini memeriksa kemunculan suatu elemen itu ke daftar, terus elemen baru ditambahkan melalui
open. Oke, sip. Kita cek dulu ya. Benar nggak nih, teman-teman? Oke, kita lihat. Di sini pertama, elemen diurutkan. Oke, centang. Open. Oke, mantap. Mengakses elemen berdasarkan indeks operator ini memeriksa kemunculan suatu elemen. Coba kita cek. Oke, oh iya benar tadi yang kalian buat teman-teman. Benar semua ya. Kita cek dulu nih. Nah, oke ini yang termasuk ke daftar. Ini yang termasuk ke kamus nih teman-teman. Yang masuk ke daftar dan ada yang masuk ke kamus. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih. Masih banyak. Kakak belum menjelaskan secara detail tadi JSON. Nah, sekarang aplikasi kita pasti yang paling cerdas karena sudah mengimplementasikan banyak hal tadi. Kalian sudah paham beberapa hal tentang kamus, daftar, dan apa saja perintahnya atau sintaknya atau kode yang digunakan dan bagaimana bentuk yang pengen kita hasilkan nanti, teman-teman. Nah, di sini kita bakal membahas tentang JSON dulu nih. JSON, menyimpan data dalam file JSON. Tadi kakak bilang apa itu JSON? Jangan yang JSON yang ini ya, yang di TikTok ya. JSON. Bagus kayaknya tahu itu. Jason Uwu. Oke. Jason, uh. Nah, wait, tapi jangan bukan yang itu ya bintang ya. Jason itu tadi, apa kakak bilang? Ayo, masa udah lupa? Penyimpanan data ya. Penyimpanan data. Nah, ada nih beberapa masalah yang harus kita atasi. Jadi kita membutuhkan struktur untuk menyimpan data, catatan yang nyaman. Oke, struktur ini seharusnya nyaman saat bekerja dengan PyQt. Ini ada beberapa problem yang harus kita atasi. Mungkin nanti bisa menggunakan si JSON itu, teman-teman. Kedua problem ini. Nah, kita cek dulu nih. Pertama, struktur yang mungkin jadi. Tadi kan udah kakak tunjukkan juga di Visual Studio Code. Gimana penulisannya si JSON. Jadi di sini dia ada notes. Dalamnya apa? Ada judul catatan, nah, di dalam judul catatan itu apa? Terdiri dari teks catatan yang sangat penting dan draft dan pemikirannya atau teksnya, teman-teman. Jadi, isi JSON itu banyak isinya bisa diisi apa saja. Ini penjelasannya. Nah, di sini kalau di print, print catatan, catatan dan teks. Teks catatan yang sangat penting. Karena dia ini mengambil apa tadi ini, teman-teman? Ininya apa? Yang kakak bilang pas di kamus tadi. Apa itu, teman-teman? Ayo, diperhatikan dulu, teman-teman. Jadi di sini tadi, yang ini, yang kamus tadi loh, yang kakak jelasin, ada yang namanya kunci dan nilai, teman-teman. Yang about the sun yang ini. Nah, kalau berarti ini jadi kata kunci dan ini nilainya. Kita cek lagi di sini, teman-teman. Di sini. Berarti yang kuncinya yang mana, teman-teman? Di antara yang dua ini. Yang ini. Kata kuncinya yang Yang kuncinya teks dan tak, baru yang nilainya teks catatan yang sangat penting dan draft dan pemikiran. Nah, benar. Jadi harus diperhatikan ya, teman-teman, mana yang kuncinya. Jadi, kalau kita semisal memanggil si kuncinya, memanggil kan di sini print. Ini fungsi untuk menampilkan nih, print catatan. Oke, print catatan, dia memanggil si judul catatannya, terus teks. Baru makanya dia print nih, teks catatan yang sangat penting. Dia menampilkan si value-nya atau si nilainya, teman-teman. Berdasarkan kuncinya saja di sini. Nah,
Begitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kita lanjut. Nah, struktur ini nyaman, namun mungkin sulit untuk membaca dan menulis ke file. Ada permasalahan baru lagi, teman-teman. Nah, ternyata struktur ini digunakan oleh programmer di seluruh dunia. Wah, keren nih. Struktur untuk penulisan JSON, teman-teman. Format file JSON adalah file dengan struktur siap pakai yang mudah dibaca dan digunakan. Mereka sudah mempermudah pekerjaan kita dengan membuat struktur file JSON gitu, teman-teman. Nah, yang sangat mirip dengan sistem kamus dan daftar bersarang di Python. Nah, kayak yang tadi, yang ini kan kamus dan daftar bersarang yang kita gunakan. Yang kayak gini, teman-teman. Jadi dia berdasarkan kata kunci dan value-nya apa. Nah, untuk mengatasi masalah kesulitan dalam mengakses file atau membaca filenya, nah maka si Python menyediakan yang namanya di sini ada JSON. Nah, file JSON. Jadi intinya sama sama saja sih teman-teman, cuman ini lebih kompleks dan lebih bagus untuk diimplementasikan. Kunci. Tetap ada kunci dan ada data yang ada di dalamnya. Nah, kunci kunci Y, kunci Z, terus ada berisi data, data apa saja yang ada di dalamnya. Kita lihat contohnya. Kalian harus perhatikan mana kunci, mana si value atau datanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini tentang planet. Ada nih contoh tentang planet teman-teman. Teks, bagaimana jika, apakah air di Mars merupakan tanda kehidupan? Nah, maksudnya gimana nih? Kita cek dulu. Nah, file JSON-nya kayak gini teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, jadi dia bertanya nih, bagaimana teksnya, bagaimana jika apakah air di Mars merupakan tanda kehidupan? Itu value-nya. Berarti si kuncinya apa, teman-teman? Kalau yang ini. Ayo, Eh, value-nya ya. value-nya yang mana? Kuncinya apa dan value-nya apa, teman-teman? Kuncinya yang teks kayak gitu. Iya, terus? Value-nya yang bagaimana jika apakah air di Mars merupakan tanda kehidupan. Oke, sip. Kita cek dulu di sini ya. Nah, untuk, ini. Untuk format penulisan filenya kayak gini, teman-teman. Nah, kayak yang kakak tunjukin tadi. Yang ini, kelihatan untuk Visual Studio Code kakak. Nah, ini yang tadi kakak sudah masukin si bintang. Nah, di sini kan ada nih si apa namanya ini? Si kuncinya ada nama, value-nya bintang, terus umur, value-nya Tidak 14. kelihatan, Kak. Oh, tidak kelihatan. Sebentar. Sekarang sudah kelihatan? Udah. Nah, jadi kan di sini juga tadi di awal kakak sudah tunjukkan nih. Nah, di sini ada kunci bintang, umur, dan lain-lain itu. Nah, ini bentuk si file.json-nya. Kayak gini mengimplementasikannya, teman-teman. Kalau di Visual Studio Code, kalau membuat file.json, kita membuat nama file terus .json. Jadi dia bakal berubah menjadi file JSON, teman-teman. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini untuk cara penulisannya gimana. Terus ini kita harus mengimport JSON nih, import JSON. Import JSON, terus menghubungkan perpustakaan JSON. Jadi seperti kita mengimport Turtle, import PyQt, dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi kakak bilang, untuk membuka file JSON untuk dibaca gimana? With open app.json r as file. Jadi membuka si file.json-nya, teman-teman. Nah, sini untuk membuat struktur data file JSON ke kamus data. Nah, ini load data sama dengan JSON load to file. Berarti dimasukkan ke kamus data kita. Nah, selanjutnya sedikit lagi nih teman-teman. Baru kalian mengerjakan. Nah, ini sama tadi yang kakak jelasin.
Oke, nah di sini ada opsi perekaman yang berguna nih teman-teman. Jadi dia menggunakan encoding. Jadi tetapkan pengkodian universal untuk teks. Ini dapat berguna saat menulis data. Eh, ini untuk shortcut ya teman-teman. Atau perekaman yang berguna nanti saat kalian gunakan. Untuk menggunakan si JSON-nya. Nah, ini nih. Membuat file JSON. Metode menciptakan file JSON kalau secara manual gimana? Nah, berarti ada nih. Nah, kalau secara manual, buat file kosong dengan ekstensi JSON di folder proyek yang tadi kakak bilang. Ya, yang kayak gini teman-teman. Tolong diperhatikan dulu. Misal kita mau membuat suatu file .json di sini. Berarti kita tambah filenya di sini terus buat namanya data database terus .json. Nah, ini database.json ini teman-teman. Tolong diperhatikan. Kalau kita enter, berarti kita sudah membuat satu file JSON kayak gini. Satu file JSON. Nah, itu untuk dibuat secara manual. Kalau untuk diprogram, caranya gimana? Saat Anda merekam catatan apapun, file tersebut akan dibuat secara otomatis. Nah, cara di program ini kayak yang kakak buat yang ini. Misal tadi kan data penduduk ini masih ada 3 nih teman-teman. Ada Riyadi, ada Abdul, ada Bintang. Kakak pengen menambahkan satu lagi secara secara di program atau tidak manual atau tidak buat sendiri berarti di sini nih kakak jalankan ini lagi. Ini perintah yang sudah kakak buat sebelumnya. Nanti kalian bisa berkreasi sebebas mungkin. Misal kakak mau memasukkan namanya si Rainer misal. Kita masukkan si Rainer. Rainer, terus umurnya berapa Rainer? Nah, kita anggap saja 12, terus alamatnya di Tangerang, misal. Nah, data berhasil ditambahkan. Berarti kan kita membuat file, kita cek di sini. Nah, di sini sudah masuk nih. Nah, itu yang namanya membuat file JSON eh, di program, bukan secara manual, teman-teman. Ini aslinya nih file data penduduk JSON ini dibuat secara program. Kita cek di sini. Nah, di sini teman-teman. Ah, kan dia menggunakan data penduduk.json R atau read, teman-teman. Di sini nih. Nah, dan data penduduk JSON load.file yang kakak jelaskan yang tadi. Yang ini, teman-teman. Yang seperti ini. Oke. Selanjutnya. Nah, itu tadi ada 2. Nah, beralih Smart Note. Jadi nanti kita bakal membuat namanya note main.py. Kita akan membuat kamus note dengan catatan. Terus, ini tampilannya seperti ini teman-teman. Tolong diperhatikan. Oke. Nah, sekarang semuanya buka platform kalian. Oh, ini ada chat kah? Oke. Nah, sekarang kakak stop share. Kalian buka platform kalian dulu teman-teman. Kalian buka platform kalian. Share screen ya. Di share screen teman-teman. Di share screen. Oke, platformnya dulu. Iya, benar. Baru clearance nih yang share screen nih.
Lanjutkan di dikerjakan sesuai dengan perintah tugasnya teman. Sesuai dengan perintah tugasnya yang tadi sudah kakak jelaskan. Ayo dilanjutkan Bu. Oke, ya kan ya teman-teman, semangat. Main Gimana? titik Y. Ah, Gimana? aku kebingungan gitu. Ayo, jadi tampilannya seperti itu. Dilanjut dulu teman-teman. Ini, yes. Sophia. Ah, belum. Apa? Oh, nakam follow bawah. Teman-teman, digas. Hmm. Apa?
Aduh Itu Kak, maaf ya Kak, tapi ini lagi loading ini Visual Code-nya nggak mau loading-loading. Oh, oke. Coba stop share dulu aja yang ini, teman-teman. Yang ada trouble diulangi lagi aja, santai aja mengerjakannya. kas mana? Gimana Bintang? Wah, Ayo Bintang. Oke. Ya benar. Pertama diinstal dulu atau di-download dulu si notes.py-nya. Theo. Oke, dilanjut teman. Dilanjutkan. Kak, ini gimana Kak caranya? Sebentar, kakak cek. Yang mana nih? Yang si. Yang Oke. Theo Kak. Watch. Dot. Nah, ini kamu tadi udah ini enggak? Udah install apa? Udah download yang dari
platform kita nggak? Udah. Nah, coba kakak cek lagi. Kakak cek dulu, coba yang platformnya. Oke, platformnya. Eh, em, kalau nggak salah tadi nama filenya itu notes main.py ya, notes main.py ya teman-teman, bukan. Coba dibuka platformnya. Ada yang sudah ini coba dibuka file yang ini dulu apa Theo? Yang ini. Masanya aku nggak bisa ini Kak. Apalagi masih loading ini Kak. Oh, oke oke. Nggak apa-apa kalau masih loading santai aja teman-teman. Ini kan kalian eh, bisa nanti jadi PR saja nggak apa-apa. Karena memang kita nggak bisa mengatasi kalau errornya dari sistem yaitu di ini ya. Yang error kamu di bagian platformnya clearance. Gimana clearance? Ayo, ayo teman-teman. Apa tadi kalau belum bisa di dikeluarin dulu baru masuk lagi. Itu teman-teman. Mungkin itu kendala jaringan mungkin. Si Theo. Bintang gimana? Kakak lihat dulu dong. Bingung dong, Mama. Bingung. Jadi, nah sebentar. Kalian stop dulu menugasnya. Kakak jelasin nih. Stop dulu di stop share dulu Theo. Stop share. Stop share. Oke, perhatikan dulu nih kakak jelasin sebentar. Terkait tugasnya teman-teman. Oke. Langsung. Nah, gimana tugasnya? Nah, di sini kan katanya pertama, perhatikan, pertama kita membuat antarmuka aplikasi Smart Notes. Oke. Nah, sertakan perpustakaan QQT5. Jadi kita harus mengimport yang ini, PYQT yang 5 ini teman-teman. Oh iya, PYQT5. form import iya betul ya. Iya kan, home import dulu teman-teman, diperhatikan. Jadi terus buat objek application untuk aplikasi itu sendiri. Jadi membuat jendelanya, jendela aplikasinya seperti yang ininya, yang kayak gini, ininya teman-teman, yang ini dibuat. Terus yang teksnya dibuat tadi yang kakak jelasin. Tadi kan kakak sudah jelasin dan katanya sudah paham nih teman-teman nih. Jadi di, di download dulu yang ini. Sebentar. Yang ah, kita download, unduh. Nah, ini teman-teman yang kalian menggunakan si unduh ini. Sebentar. Unduh file project. Unduh file project. Nah, perhatikan dulu teman-teman. Unduh file project. Baru nanti dia bakal ke download di si ininya kita. Sebentar. Nah, di sini nama filenya nanti level 1 level teman-teman. Nama filenya nanti level baru biar bisa dibuka di Visual Studio Code, kalian ekstrak. Jadi ekstrak filenya. Nah, setelah diekstrak bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, bakal jadi seperti ini dan kakak buka Visual Studio Code isinya ini.
Yang notes main.py doang nanti isinya di punya kalian, teman-teman. Nah, kakak tunjukin dari awal deh. Sebentar, ini kakak rename dulu. Level ini satu, guys. Nah, oke. Di sini kakak install lagi, unduh project, masuk ke penyimpanan, terus kalian ke cek penyimpanan. Oke, sebentar, ini kakak keluar dulu. Nah, setelah diunduhkan di sini ada label nih, diperhatikan teman-teman biar kalian nggak bingung. Di sini ada label. Biar kita bisa buka di si Visual Studio Code, kita tinggal mengekstraknya. Di ini dulu, diklik kanan, baru ekstrak all, teman-teman. Ekstrak all. Baru diekstrak. Di sini sudah folder seperti biasa nih, folder seperti biasa. Baru kita buka di si Visual Studio Code kita yang ini, Visual Studio Code. Nah, setelah buka Visual Studio Code, diperhatikan lagi. Nah, di sini kita open file atau open folder, teman-teman. Open folder, cari label yang ini. Yang tadi kalian sudah download dan sudah ekstrak. Baru select file, select folder. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Di sini akan ada folder file label dengan isi notes main.py. Baru kalian isi codingannya di sini. Uh, membuat si smart note kita, teman-teman. Ayo, dilanjutkan. Masalahnya aku nggak bisa lanjut, Kak. Ini Visual Studio Code-nya masih loading banget, Kak. Oke, ditutup dulu clearance. Coba ditutup dulu yang Visual Studio Code-mu. Ditutup dulu yang Visual Studio Code baru dibuka lagi. Ada yang kendala yang sama nggak, teman-teman? Ada kendala yang sama nggak? Nah, sekarang kan posisinya udah ada file Python dengan nama notes_main. Nah, itu dilanjut, teman-teman. Kakak kasih ini struktur awalnya dulu apa saja. Pertama, berarti kalian harus membuat import dulu nih PYQT-nya. Import, terus import widgetnya, apa saja yang harus dibuat, baru membuat si aplikasi Windows widgetnya, teman-teman. Saya, pokoknya SMA tolong. Nah, begitu. Dilanjut dulu. Gimana nih? Kok pusing semua kakak lihat? Biasanya kalau mengerjakan tugas kayak gini dikasih jawaban nggak sama tutor sebelumnya? Dikasih, Kak. Iya kak, bagus. Oke, ya udah untuk. Nah, tadi udah sampai mana? Udah ada file Oniga. gimana clearance? eh nggak bisa malahan. Visual Code Studio Code-nya nggak mau main yang untuk Python-nya. Untuk algoritmiknya nggak mau ada. Oke. Yang sudah tadi sampai yang kakak jelasin narang area udah belum? Ayo on mic dulu, teman-teman. Masih ada 2 menit lagi nih. Kalau mau kasih ini, mau kakak kasih nanti jawabannya harus on mic dulu. Bilang siapa yang sudah. Halo teman-teman, gimana nih? Kok diam-diam baik nih? Waktu kita Aku sudah. sudah. Coba lihat Ah, mana? aku sih sebenarnya sampai sini sekarang aku belum bisa ngerjain apapun.
Visual Oh, Studio Code aku nggak tahu kenapa. oke. Oh, baiklah kalau gitu. Coba lihat Bintang gimana? Oke, teman-teman. Gini, karena waktu kita juga sudah habis dan kalian mungkin juga sudah pusing karena banyak tadi pembahasannya. Ini saja teman-teman. Eh, Kalian lanjut kerjakan dulu sendiri seperti biasa dan dikumpulkan. Kalau memang nanti belum selesai juga, bisa ditanyakan ke tutor ini ya, Kak, minta jawaban minggu kemarin dong, soalnya pas mau praktek, mau mengerjakan, banyak error seperti Visual Studio Code kami nggak bisa dibuka, dan lain-lain. Aman, teman-teman? Aman, Kak. Oke. Sip, karena nanti mau kakak kasih jawabannya juga masih ada yang error, nanti dia nggak bisa lanjut lagi, teman-teman. Itu. Jadi biar adil, ya wes coba di mungkin sekarang masih error nanti besok atau kapan dibuka-buka lagi teman-teman. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Iya. Enggak? Nggak, Oke. Bintang gimana? Kamu udah sampai mana? Oh, Bintang udah nggak ngomong dia. Kayaknya fokus. Oke, teman-teman. Kalau sudah nggak ada yang mau ditanya, kita on cam dulu dong. Mau foto dulu nih buat laporan. On cam, Rainer. Kita pakai apa ya? Yang backgroundnya apa filter menggunakan ini kacamata saja karena si Bintang sudah menggunakan kakak lihat yang ini. Oke, sip, gunakan semua teman-teman. Ayo, kakak tunggu nih. Oke, Patih gimana Patih? Pusing banget kakak lihat Patih. Aman? Lagi capek kak. Oh Aman. ya, kakak paham sih kalian banyak kegiatan. Sorry ya teman-teman. Maaf, ini kelasnya juga sudah selesai. Kita foto dulu. Satu, satu, dua, tiga. Next, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Terima kasih buat malam ini. Tugasnya dilanjutkan ya. Oke, semangat dan melanjutkan tugas bersama nanti Kak, kelasnya. Ya, gimana? nanti minta rekaman yang ini ya. Oke, kakak nanti bakal kirim rekaman yang ini. Nanti atau besok ya, soalnya nanti bakal di-convert lagi. Secepatnya kakak kirim. Oke? Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Silakan meninggalkan room. Bye-bye.